Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Laba dan Akuntansi Islam. Untuk permohonan sebelumnya, video dalam presentasi ini dibuat pada waktu, tempat, dan keadaan yang berbeda, maka dari itu jika ada ketidaksesuaian mohon dimaklumi. Dan selanjutnya saya Lalukan Putra Jedan akan berlaku sebagai moderator pada kesempatan kali ini, dan teman kami lalu Irwan Kurniadi akan berlaku sebagai pemateri, dan Lailatul Adawiyah pemateri selanjutnya, dan Hairul Wara juga demikian, dan Linda Rosida yang terakhir. Oke, langsung saja kita berlanjut kepada sesi pemaparan materi dari para pemateri kami. Konsep laba. 1. Pengertian laba. Laba adalah selisih total pendapatan dikurangi biaya-biaya dari kegiatan usaha perusahaan yang diperoleh selama periode tertentu. 2. Teori laba. A. Teori laba menanggung risiko. Menurut teori ini, keuntungan ekonomi di atas normal dan diperoleh perusahaan dengan risiko di atas rata-rata. B. Teori laba friksional. Teori ini menekankan bahwa keuntungan meningkat sebagai suatu hasil dari friksi keseimbangan jangka panjang. C. Teori laba monopoli. Teori ini mengatakan bahwa beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan menekankan harga yang lebih tinggi daripada bila perusahaan beroperasi dalam kondisi persaingan sempurna. Pengukuran dan pengakuan laba. Secara konseptual, ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengukur laba. Yang pertama, pendekatan transaksi. Pendekatan transaksi menganggap bahwa perubahan aktiva atau hutang dalam kurung laba terjadi hanya karena adanya transaksi, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, pendekatan kegiatan. Laba dianggap timbul bila kegiatan tertentu telah dilaksanakan. Jadi, laba bisa timbul pada tahap perencanaan, pembelian, produksi, penjualan, dan pengumpulan kas. Yang ketiga, pendekatan mempertahankan kapital atau kemakmuran. Atas dasar pendekatan ini, laba diukur dan diakui setelah kapital awal dapat dipertahankan. Hubungan pendapatan dengan laba. Laba diperoleh dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Pendapatan yang besar dari kegiatan utama menggambarkan keoptimalan pihak manajemen dalam menjalankan perusahaan dengan baik. Selain itu, pendapatan yang besar mencerminkan perolehan laba yang besar. Secara matematis, apabila pendapatan lebih besar dari biaya, akan diperoleh laba. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yakni akuntansi Islam. Yang pertama, pengertiannya, akuntansi syariah atau Islam adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan dan peringkasan, pelaporan dan penganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dalam ekonomi atau perusahaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Yang kedua, yakni tujuan akuntansi syariah atau Islam. Yang pertama, untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut. Yang kedua, untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, prinsip-prinsip akuntansi syariah. Yang pertama, prinsip pertanggungjawaban.
Karena dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah ialah Al-Quran, maka prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi hal tersebut. Yang kedua, prinsip keadilan. Keadilan yang berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Yang terakhir, yang ketiga, prinsip kebenaran. Berkesinambungan dengan prinsip keadilan, prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengaku. Yang ketiga, prinsip kebenaran. Berkesinambungan dengan prinsip keadilan, prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Rosida. Di sini saya akan melanjutkan bacaan PPT yang dibacakan oleh Saudari Lailatul. Yang keempat, prinsip filosofis akuntansi syariah. Yang pertama, prinsip filosofis humanis. Humanis berarti bahwa akuntansi syariah memiliki prinsip yang manusiawi atau dapat dipahami dan dipelajari oleh manusia. Yang kedua, prinsip filosofis emansipatoris. Emansipatoris berarti bahwa akuntansi syariah memiliki prinsip untuk membebaskan manusia daripada belenggu ideologi semu. Yang ketiga, prinsip filosofis transendental. Transendental maksudnya adalah bahwa teori akuntansi syariah dapat melintas batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. Selain itu, akuntansi syariah juga dapat terkait dengan bidang ilmu lainnya seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, ontologi, antropologi, dan bidang ilmu yang lainnya. Yang keempat, prinsip filosofis teleologikal. Teleologikal memiliki artian bahwa akuntansi syariah juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan juga kepada alam semesta. Kelima, ciri-ciri akuntansi syariah. Yang pertama, dilaporkan secara benar. Yang kedua, cepat dalam pelaporannya. Ketiga, dibuat oleh ahlinya atau akuntan. Yang keempat, terang, jelas, tegas, dan informatif. Yang kelima, memuat informasi yang menyeluruh. Keenam, informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan. Ketujuh, terperinci dan teliti. 8, tidak terjadi manipulasi. 9, dilakukan secara kontinu atau tidak lalai. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari para pemateri kami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang ada yang belum dimengerti, silakan tanyakan pada kolom komentar atau langsung merujuk ke grup kelompok kami. Dan dengan demikian berakhirlah video presentasi kita pada kali ini. Marilah kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.